Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam rangka edukasi, semoga bermanfaat sebagai referensi, sebagai pandangan, syukur-syukur bisa menjadi pedoman. Apa yang akan saya sampaikan yaitu tentang strategi hidup. Jadi ini bisa di strategi hidup itu yang efektif sehingga penerapan tujuan itu jelas. Bagaimana intinya di sana, bagaimana cara mengaturnya, ini namanya strategi ya. Strategi ini untuk meningkatkan keuangan, strategi ini untuk meningkatkan kesehatan, strategi ini bisa sebagai gambaran sehingga pola hidup kita itu tadi dapat terarah. Jadi hidup ini sangat penting ya. Kita susah-susah, tapi kita tidak pakai strategi. Jadi satu contoh, dengan kemampuan kita 4 juta rupiah, kita tidak memikirkan risiko daripada diri kita sendiri, sehingga kebutuhan kita menjadi 5 juta rupiah. Nah ini kan 1 juta rupiah ini mengganggu ya. Segiannya yang terbalik, penghasilan 4 juta ya 3.800.000 lah digunakan, atau syukur-syukur percis 4 juta. Baru kita memenuhi sebagai strategi keuangan. Belum lagi strategi kesehatan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Nah inilah saya membawa agar kehidupan kita ini lebih baik. Sudah 81 tahun negara kita ini merdeka. Mari kita masing-masing individu agar lebih baik. Bukan hanya menyerahkan ini kepada negara saja. Karena negara itu, ya katakanlah DPR, dia mempunyai keluarga, mempunyai dirinya sendiri. Jadi pemerintah memang mempunyai tanggung jawab. Tapi tidak bisa kita sebagai masyarakat hanya terlepas kepada pemerintah saja. Lingkungan saja, yaitu pemerintah terkecil lah, RT, RW, kepala desa, nggak bisa. Jadi memang harus dari diri kita itu sendiri. Apa-apa itu sebenarnya strategi itu, tentu kita lihat yang pertama adalah kondisi keuangan. Karena banyak orang gagal gara-gara uang ini ya. Ikut judi online, bunuh diri akhirnya. Ikut judi online, melarikan uang, kebetulan jadi satuannya itu sebagai pembayar juru bayar. Dilarikannya. Ada juga menyalahgunakan uang era APBN, ini jadi uang patokannya, yaitu kondisi keuangan. Nah kalau kita memang bisa uang ini kita kendalikan, maka kita termasuk yang bermanfaat dalam melaksanakan strategi hidup. Misalnya kita ikut investasi, oh ini harganya 180 rupiah, diambil 800 lembar, baru 114.000. Oh, ini saya 3 bulan ini tidak lagi ikut-ikutan. Atau 3 bulan uangnya sudah menjadi 2 juta. Ini kan bermanfaat. Namanya investasi. Melaksanakan investasi dini ini perlu. Karena sering orang gagal itu karena uang. Baru tentang keimanan ya. Sebenarnya iman dulu yang gagal, menyalahgunakan, menduakan Tuhan. Tapi ini kita membahas tentang hidup secara umum, secara agama beda-beda. Jadi kondisi keuangan ini harus kita waspadai bagaimana sebenarnya bisa memanfaatkan supaya kita tidak terlilit utang. Jadi kita melaksanakan manajemen risiko. Kita menghindari utang-utang yang ada yang kita dapat. Utang-utang yang kita perbuat sendiri. Yang jelas
Untuk strategi hidup itu ya kita hidup sederhana lah ya. Hidup kita sederhana, fokus kepada kestabilan. Ini tidak hanya kepada mereka yang berpendidikan ya, atau kepada mereka orang kaya atau orang miskin saja ya. Semuanya sebenarnya layak untuk membuat strategi hidup. Jadi tidak hanya orang kaya disuruh hidup sederhana, tapi orang miskin tidak, bukan. Sebaliknya semua individu harus melaksanakan kesederhanaan. Jadi fokus kepada kestabilan, pengembangan keterampilan. Jadi kalau dia mendapatkan hasil katakanlah 1 hari 200.000, ya kalau bisa, ya harus lah, bukan kalau bisa ya, harus 150.000 itu dihabiskan. Jadi 50% hasil penghasilannya itu digunakan untuk kebutuhan itu. Baru 20% penghasilan itu dipergunakan untuk masa depan. Nah, ini sudah membuat strategi. Sehingga 100% dari uang 200.000 per hari itu bermanfaat. Selanjutnya yaitu melaksanakan pencegahan dini. Pencegahan dini. Bagaimana pencegahan dini? Jangan kita berkemampuan rendah, tapi anak sekolah sampai 3 kali turun naik kendaraan. Ini kan tidak mencegah dini sehingga pengeluaran banyak. Jadi kalau memang kemampuan kita terbatas, ya sekolah di lingkungan kita sendiri, ini pengaruhnya tentang terhadap uang. Atau ekonomi kita pas-pas, kita berteman dengan orang kaya, disarankan kita ikut membeli susu yang harganya 200.000. Wah, ini kan tidak mau menjaga dini keuangan kita. Ya kalau orang kaya mungkin tidak berpengaruh bagi dia 200.000. Tapi kalau kondisi hidup yang pas-pas, cari yang susu 20.000 sajalah. Nah, ini kita sendiri yang membuat untuk strategi ini. Ini hanya sebagai mediasi, ini hanya sebagai model ya yang saya sampaikan. Tapi ini semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Itu yang disebut dengan pengembangan diri. Bagaimana sebenarnya kita menerapkan tujuan itu? Nah, ini bisa dilihat sejauh mana bisa. Memang cita-citanya itu sama. Saya bercita-cita jangan sampai anak saya sekolah sama dengan saya, minimal anak saya setingkat. Itu boleh saja. Tapi kalau memang sudah kita berbuat sehari-hari dalam keadaan sederhana, penghasilan kita, ya kita ridho lah. Kita pasrah, memang sudah memang ketentuannya. Nah, kita sudah berbuat. Jangan nanti, wah saya kan insinyur, anak saya minimal S2. Tidak melihat kemampuan keuangan, ini berdampak juga. Mungkin kalau dia bisa beasiswa, ya sumonggo lah. Jangan dipaksakan. Itu yang disebut dengan pengembangan diri. Kita melaksanakan evaluasi rutin. Bagaimana sebenarnya langkah strategi yang kita buat itu tadi. Hidup sederhana sudah dicoba, pengembangan diri sudah dicoba. Kita harus membuat evaluasi ya. Jadi evaluasi ini sangat penting sebagai kacamata kita. Jadi kalau kita mau menembak satu sasaran, kita harus menguasai dulu senjata kita ini berapa mili dia melesetnya. Bukan semua senjata itu sama atau pistol itu sama. Begitu juga kita menggunakan media udara, mungkin melalui komputer. Jadi harus dilihat berapa persen melesetnya. Itu melaksanakan evaluasi sehingga kita tahu langkah-langkah strategi. Apakah itu strategi secara berkala, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, perlulah direnungkan bahwa ini adalah pedoman untuk strategi hidup. Jangan kita melihat ke atas,
orang-orang yang ekonominya di atas kita, jangan pula kita melihat ekonomi yang di bawah kita. Kalau bisa ya kita berpemikiran setara lah dengan kemampuan kita. Selanjutnya yang utama sekali strategi ini adalah kesehatan ya. Di sana nanti akan didapat mental dan fisik. Bagaimana kita mengatur istirahat, bagaimana mengatur makan, kapan kita menjaga ini supaya kita beristirahat, kapan melakukan aktivitas. Jangan nanti kita tidak berpedoman kepada agama. 24 jam antara hidup dan cari makan itu sama. Nah, ini kacau. Ini tidak. Jadi cari makan, istirahat. Walaupun kita tidurnya di tempat kita jualan, ya ditutup lah. Jangan nanti antara tidur dengan makan, dengan hidup, sama saja. Jadi tidak ditutup jualannya, orang beli, kita terbangun, dilayani lagi, sehingga berkurang istirahat kita. Ini yang disebut dengan bagaimana sebenarnya pola sehat. Pola sehat. Kalau udah kita mau mengikutinya, mau mempedomaninya, insya Allah strategi hidup itu akan dapat tercapai. Juga lingkungan positif. Jadi kita di lingkungan yang positif, jangan lingkungan kita itu industri sepatu, kita malah industri mobil. Nah, itu di lingkungan kita industri sepatu, kita malah di situ industri yang bertolak belakang dari sepatu. Ya, harusnya kita mendekatlah. Perusahaan industri sepatu, kita menjual aksesorisnya sepatu, jenis sepatu yang dibutuhkan. Nah, ini baru klub dengan lingkungan positif. Lanjutnya kita mengetahui makna dan sosial. Jadi hidup ini tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk kita bersosial. Bermakna bagi kita. Jangan orang kaya tidak bermakna bagi tetangganya. Jadi ini sosial ini perlu sehingga membuat diri kita bersama-sama bangkit, bersama-sama merasakan bagaimana sebenarnya strategi hidup yang disebut dengan eksplorasi minat, sehingga kita bisa membangkitkan hasrat. Waktu kita terbatas, sangat sayang sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.